Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shaimin wal shaimat rahimahullah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ke-25 bulan suci Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti tanggal 29 Ramadan terima dan dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah terbaik di tahun ini. Amin. Salam kirim salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan tabi'in dan pada akhirnya sampai kepada kita semua. Bapak Ibu, dalam suasana kita berlayar dengan kapal Ramadan dan sebentar lagi dan dari 10 hari, 5 hari yang lalu bulan suci Ramadan sudah mengangkat tangan dan pamit dengan kita. Dan saat ini Ramadan mengangkat tangan, selamat tinggal mukminin wal mukminat, shaimin wal mukminat. Apakah kita bisa bertemu di Ramadan 1440 Hijriah mendatang? Itu rahasia Allah, tapi yang penting kita mampu di Ramadan tahun ini menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diminta panitia bicara tentang irian, maka saya bicara irian. Siapa yang sudah pernah sampai ke irian di ruangan ini? Berapa lama di irian, Pak? Dari kota ke kota. Sudah menikah orang irian, bro? Sudah pernah menikah orang irian? Nah, berarti belum sampai ke irian. Ini pulau yang sedang direbut oleh masyarakat dunia. Akhir-akhir ini juga sedang direbut oleh kelompok-kelompok China yang berusaha untuk masuk menguasai negeri ini dan akhirnya menjadi wilayah mereka. Sementara Amerika terus bercokol di sana sebagai upaya untuk mengambil seluruh potensi alam di sana. Pulau ini dulu namanya Nuwar, diganti dengan istilah Papua dan diganti lagi dengan istilah Irian, dan kini nama itu dikembalikan dengan sebutan Papua. Sebelum kita bahas ini, saya kasih tahu Bapak Ibu semua, ini negeri Muslim. Pulau ini negeri Muslim karena agama-agama yang ada di negeri ini, agama yang pertama adalah agama Islam. Sultan Malikul Soleh mengutus dai-nya di Samudra Pasai melakukan perjalanan dakwah tanggal 17 Juli 1214 Masehi, masuk ke pulau sana, ketemu dengan kepala suku yang bernama Kris, lalu menyampaikan pesan dua kalimat syahadat bahwa jika kamu mau maju, makmur, sejahtera, bahagia, senang, kamu harus kenal Alif Lam Lam Ha. Alif Lam Lam Ha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu harus mengenal Mim Ha Mim Dal. Mim Ha Mim Dal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam pertama tanggal ini, dan Ibnu Battuta sudah pernah sampai ke pulau ini tahun 1517 Masehi. Kapan agama Kristen masuk ke pulau ini? Tanggal 5 Februari 1855, dan yang mengantar agama Kristen ke pulau ini adalah orang Islam. Sultan Tidore lah yang mengantar agama Kristen pertama kali masuk ke Mansinam, Manokwari, tanggal 5 Februari 1855.
Sementara agama Katolik baru tanggal 14 Maret 1930. Jauh sudah ada agama Islam di sana. Dan dari perjalanan dakwah Samudra Pasai itu, Hasanuddin memperkuat dan mengutus dai-nya masuk ke sana, menikah dengan orang-orang di sana, dan akhirnya mereka menghasilkan 12 kerajaan situs Islam yang hari ini rambut mereka keriting, badan mereka keling, tapi Muslim. Tidak saja sejarah ini kita tidak dengar, belum pernah diwartakan. Populasi umat Islam pada masa lalu di Pulau Luar itu pun banyak yang dibantai, dan yang paling terbantai adalah ulama-ulama kita, baik di masa Portugis, Belanda, apalagi di masa Jepang. Banyak yang terbunuh. Tujuannya apa? Untuk mengurangi ulama dan populasi umat Islam ada di sana. Tadi saya menyebut nama Irian diganti. Nama Irian pertama adalah Nuar, yang artinya negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini identik dengan agama Islam dan perkembangan Islam pada masa lalu. Portugis melihat ini berbahaya, maka harus diganti dengan istilah Papua. Kata Papua itu berasal dari bahasa Tidore, di mana orang Tidore dulu memanggil orang luar dengan sebutan Papua, saudara tuaku yang jauh. Portugis tidak bisa menyebut Papua, dia menyebut Papua yang artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Begitu Belanda menjajah Indonesia, dia juga pakai istilah ini. Bahkan Belanda menggunakan rumus baru, membuat divide impera, memecah belah antara masyarakat pulau ini dengan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Kamu hitam, kamu keriting, tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, Sumatera, maka kamu harus bikin negara sendiri. Dibuat OPM bersama kami. Tapi tidak berhasil. Lalu ulama-ulama ditangkap, dibuang ke Digun, ketemu dengan 3 tokoh nasional. Di sana ada Muhammad Rum, Soekarno, dan Agus Salim. Ditangkap, dibuang ke Digun. Ulama ini ketemu dengan mereka dan mereka berjuang untuk mengatakan, kami adalah orang Indonesia, kami ditangkap, dibuang ke sini karena bicara Islam dan dakwah. Alhamdulillah begitu kembali ke Papua Ibu Pertiwi, tidak pakai nama luar, tidak pakai nama Papua, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian sendiri berasal dari 3 bahasa Biak, dari kata Iriana bumi yang panas, bahasa Irarutu dari kata Iriano daratan yang besar. Ketika Ibu Batuta tahun 1517 sampai di pulau ini, lihat sebagian orang telanjang dia menyebutnya Urian. Iriano dan Urian ditetapkan pemerintah pada konferensi Malinau tahun 63 di Makassar menggunakan kata Irian ditambah Barat, berubah menjadi Irian Barat, akhirnya menjadi Irian Jaya. Kata Irian Jaya itu dirubah lagi, diambil dari makna politik perjuangan pada masa lalu yang artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland di Tapajaya. Tahun 2002 Gus Dur selaku presiden mengganti dengan istilah Papua, sehingga sekelompok orang menggunakan kata Papua untuk mengganggu keutuhan NKRI dari Pulau Luar itu. Irian atau Nuar tanpa Irian bukan, tanpa Indonesia bukan Nuar. Dan Nuar atau Irian tidak ada Indonesia, bukan Indonesia. Indonesia kalau tidak ada Irian, tidak ada Nuar, bukan Indonesia. Irian atau Nuar dengan Indonesia satu kesatuan yang utuh sampai dunia kiamat. Bagaimana cara menyelamatkannya? Hanya dengan dakwah agama Islam. Dengan dakwah agama Islam kita akan membuat peradaban, kita akan membuat perubahan, dan kita akan mencerahkan dan mencerdaskan penduduk sana sehingga mereka memanfaatkan potensi alam untuk taat dan beribadah kepada Allah. Saya pulang dari selesai sekolah terus datang ke Jayapura. Tiba di Jayapura, alhamdulillah diminta oleh orang tua saya untuk membantu beliau. Lalu ada rumah dinas, mobil dinas, pakaian dinas, amplopnya juga dinas.
tapi hanya 1 tahun 9 bulan saja saya mengundurkan diri dan masuk PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dai. Pekerjaan saya pertama harus ketemu Pendeta Alfon. Pendeta Alfon ini orang yang menggunakan kekuatan gereja untuk mengusir saya dari Jayapura. Saya berusaha bersilaturahmi ke rumah beliau, dan pagi hari selesai sholat subuh, saya jalan kaki 200 meter ke rumah beliau. Ketika saya jalan ke rumah beliau, beliau sedang lari pagi depan halaman rumahnya. Saya percepat langkah untuk bertemu beliau. Ternyata beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, rumahnya pun ditutup. Saya langsung mengetuk pintu rumahnya di pagi hari. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam istri beliau, pagi. Ada apa? Ibu, saya mau ketemu Abang Pendeta Alfon. Mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi. Anak tertua beliau yang keluar. Mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya yang keluar, pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh saya mengetuk pintu rumah itu setiap pagi, tidak ketemu Abang Pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya sehingga berganti beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua, hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri pendeta. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang besok pagi, hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga, bulan kedua saya datang, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat, bulan kedua saya datang, selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang besok pagi, hari kelima, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya lagi yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini? Saya akan akan pekerjaan Anda datang ke rumah ini baru kemana-mana. Kami sudah bilang tidak ada Bapak di rumah. Saya pulang besok pagi, hari ke-16 tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta keluar dengan wajah yang bongkak melihat saya, mengatakan tidak ada rumah. Sampai 2 bulan penuh saya tidak ketemu Pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga, hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri pendeta. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan ketiga saya datang, selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga, bulan ketiga saya datang, selamat pagi. Anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit dari rumah pendeta untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit, saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan dia masuk rumah sakit dan ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu. Di luar sana ada orang jual buah-buahan, saya beli, saya bungkus jadi parsel, lalu saya pegang dan berjalan menuju kamar nomor 48. Begitu di depan pintu kamar, saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istri pendeta dari dalam ruangan kamar itu langsung menjawab, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, tapi saya angkat parsel, saya tutup wajah saya. Dan saya berjalan pelan-pelan mendekati. Saya lihat kaki beliau
saya turunkan paksa. Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan itu untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan telepon atau tadi Fadlan dari sini. Saya baru cerita dengan istrinya, Pendeta Alfon dari samping tempat dia langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istri dan merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya bilang, Alhamdulillahirabbil alamin, sungguh sangat luar biasa abang pendeta hari ini saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit, tapi abang hari-hari mendidik istri dan anak untuk berbohong. Di sisi lain abang bicara cinta kasih. Maka hari ini kebohongan itu Allah buat menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Nanti kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai cerita kepada mereka tentang indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar untuk mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Saya sholat duhur, sesudah itu saya lanjutkan sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, Pendeta Alfon bersama istri dan anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat sehari. Saya mulai sujud syukur dan sujud syukur saya paling lama adalah di saat. Kenapa saya lama sujud? Karena saya merasa ini bahagia. Kalau saya tidak sabar mengetuk pintu rumah itu, keluarga ini tidak menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Dan seandainya ketika saya diusir di hari pertama, saya tidak akan datang ke situ karena saya angkuh dengan agama yang saya miliki, dengan Islam yang saya anut, maka keluarga ini tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya ketika saya diusir, saya juga tidak akan datang ke situ, maka keluarga ini tetap dalam keadaan yang mereka miliki hari itu. Rasa kesyukuran itu dan saya mulai bangkit. Ada uang, saya sewa rumah yang lebih besar. Saya pindahkan keluarga itu ke rumah itu agar memudahkan saya menuntun mereka sholat 5 waktu dan menuntun mereka untuk bisa baca Quran. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Subhanallah, begitu hari Jumat, Abu Sofyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Hari Sabtu sudah mulai sholat berjamaah. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkin lah Abu Sofyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah sholat 5 waktu. Ribut Jayapura, akhirnya Fadlan dicari, ditahan tanpa proses BAP, langsung dimasukkan menginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah 3 bulan selesai keluar tetap berdakwah, yaitu dari Jayapura ke kampung ini jaraknya kurang lebih 179 km. Begitu kami datang ke sana ternyata sudah ada informasi tentang saya. Saya begitu menuju rumah kepala suku berdiri balik pintu rumah dengan tombak, lalu dia hadiah tombak di betis kiri saya dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, teman-teman dai ini melakukan perlawanan. Saya mengatakan, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Kalau tombak kena betis kaki kiri saya, itulah konsekuensinya orang berdakwah. Jangankan kaki saya, Rasul Muhammad SAW dilempar di Taif sampai tumitnya berdarah-darah, makalah apa artinya kita hari ini? Tugas kalian adalah cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Mereka langsung mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Saya dilarikan ke rumah sakit, harus nginap di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh, masa pengobatan itu selesai, saya coba lari pagi, kaki saya sudah sembuh dan saya bilang tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung ini lagi. Ada dai yang protes
Ustadz kan sudah ditombak di sana. Hei, jangan kau bangun kebencian dan permusuhan dengan orang. Tugas kita berdakwah. Akhirnya kami datang ke sini. Begitu kami datang ke kampung itu, kepala suku yang menompak betis kaki kiri saya terserang penyakit malaria, tidak punya uang, tidak punya kendaraan. Kamilah satu-satunya kendaraan yang ada di sana. Kalau di anak tertuanya, ayo kita bawa ke kepala suku ke rumah sakit. Dia mengatakan, abang kan sudah ditombak oleh bapak beberapa bulan yang lalu. Saya bilang itu urusan lain. Tugas kita adalah menyelamatkan kepala suku daripada dia mati di sini. Akhirnya kami bawa kepala suku bersama istri dan anak tertuanya ke rumah sakit. Kami rawat dia di sana sembuh sehat walafiat. 2 minggu kemudian kami antar kembali mereka ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru mulai kembali ke tempat ini. Subhanallah, baru 3 hari berdakwah, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak ditambah 15 kepala keluarga di kampung itu tuh hijrah mengucapkan 2 kali syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditangkap tanpa proses BAP, dimasukkan ke dalam penjara untuk inap selama 6 bulan. Alhamdulillah, menikmati 6 bulan itu selesai, keluar tidak ada alasan lain kecuali bergeser di atas ini untuk berdakwah. Begitu naik ke atas berdakwah selama 2 bulan, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Mereka pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditahan tanpa proses tapi dimasukkan ke dalam penjara untuk inap selama 9 bulan. Alhamdulillah, hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang biasa menahan saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, 9 bulan yang ketiga, dia keluar. Dia maki-maki saya di sini. Begitu dia buka gembok, dia bilang, ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali Anda ini. Tiap bulan, tiap tahun tidak ada orang lain kecuali Anda. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Silahkan memborgol saya kembali, tapi sebelum borgol saya kasih tahu orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang sedang menangkap orang. Rupanya bahasa saya membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Apa yang terjadi? Dia juga bawa pulang saya ke rumahnya. Tiba saya di rumahnya, beliau suruh istri dan 5 anak di ruang tamu. Lalu suruh saya cerita Islam kepada mereka. Ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak berbicara mengucapkan 2 kali syahadat. Apa ini yang dirahmati oleh Allah? Saya langsung mengatakan, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi karena Allah dan Rasulnya, konsekuensinya dia dimaki, dilempar, difitnah, dicemooh, diancam, di penjara, mau dibunuh. Hanya Allah nanti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Lalu kita mulai berpikir, bagaimana melakukan perjalanan dari jauh lagi dari lokasi ini dari Jayapura ke tengah hutan ini, berapa lama? Karena kita tidak punya uang, tidak punya pesawat, mau dan tidak mau jalan kaki. Berapa lama jalan kaki dari Jayapura ke Wamena sini? 3 bulan baru sampai. Tapi karena ini pekerjaan bergengsi, nggak ada masalah tentang jarak 3 bulan baru sampai. Karena malu kepada Rasulullah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan dikejar, tapi Rasul mampu menembus perjuangan itu. Air susah, Nabi mampu melewati, makanan pun susah. Tapi di pulau ini air melimpah ruah, di perjalanan ini ada kebun-kebun, dan kalau kita mau cari lauk, cukup tembak rusa, tembak burung, bakar jadi makanan. Kan mulai jalan seperti ini. Bawa apa adanya. Di perjalanan 1 bulan teman-teman saya betis kaki kiri kanannya bengkak. Dan mereka bilang, kalau kita memaksa diri untuk berjalan sampai ke lokasi dakwah, kita belum berdakwah, tenaga kita habis, kita sudah dibunuh oleh orang. Akhirnya kami jalan kembali ke Jayapura, pergi 1 bulan kembali, 1 bulan, 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke sini? Saya harus menghadap kepala desa, nama kami semua saya ganti.
Yang nama Zainal Abidin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Jamaluddin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Tajuddin saya ganti dengan nama Wilhelmus. Yang nama Hasanuddin saya ganti dengan nama Adrianus. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara ini baru kami bisa membeli tiket teman-teman misionaris numpang pesawat mereka untuk bisa sampai ke lokasi. Alhamdulillah kami bisa diterima dengan KTP palsu itu. Akhirnya terbang. Sebelum terbang kami sudah menyediakan modal dakwah, sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, kolor sikat gigi 7 karung, pakai 7 karung dan terbang. Begitu kami terbang sampai ke lokasi ini, kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, mereka dalam kondisi seperti ini. Mohon maaf, ini bukan porno. Ini keadaan yang terjadi. Ketika melihat situasi ini, saya mulai mengatakan 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita cari tahu kenapa sampai mereka dalam kondisi itu. Ternyata mereka dibiarkan bertelanjang seperti itu. Mereka tidak dibuat perubahan, mereka dalam kondisi seperti itu. Bahkan bau badan mereka berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur, bau yang tidak enak. Karena mereka menggosok tubuh badan mereka dengan minyak atau lemak babi. Sudah telanjang, mereka minum minuman keras, ada yang tidur di got, ada yang di bawah pohon, ada yang dibawa masuk dalam kandang babi. Ada ibu-ibu yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak, keluar dari rahimnya, dipotong dengan menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu dia dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak bayi. Ketika melihat situasi ini, saya mulai bilang sama teman-teman, dosa apa lagi kita hari ini? Tidak ada jalan lain untuk merubah ini kecuali dakwah. Dan tidak ada agama lain yang bisa mengantarkan peradaban di sini kecuali agama Islam. Oke, bagaimana mengantar agama Islam itu? Dengan dakwah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke dalam agama Tuhan dengan arif bijaksana dan hikmah. Minggu kedua, hari pertama dakwah dimulai. Kami bawa kepala sukunya ke sungai. Sampai ke sungai saya bilang, Bapak kotekanya dibuka dulu. Begitu koteka dibuka, beliau bersama kami pagi-pagi jebur masuk dalam sungai. Begitu jebur masuk dalam sungai, naik, saya mulai suruh dai berdiri depan dengan sabun, sampo, odol sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut kami orang Indian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang saja. Begitu kepala suku disiram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keriting itu dia mekar kayak bunga. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh karena hidung kepala suku mencium bau harum dari sampo langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus siram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Oh, rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Kepala suku ini mandi tidak pernah bilas dengan air selama 6 hari. Datang mandi, gosok sabun pergi. Datang mandi, gosok sabun pergi. Hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai. Sama-sama naik gosok sabun. Kami yang naik turun bilas dalam sungai. Kepala suku naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Karena matahari busa sampo itu kering di rambutnya, busa sabun pun kering.
Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun, Allah turunkan rahmat berupa hujan senang di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala sukunya tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang, kepala suku langsung bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti ini. Oh, bagaimana kalau pagi ini ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai mandi, resmi jelas. Naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur langsung ada pencerahan, kecerdasan antara akal dan pikiran. Dia mulai kampanye kepada warga masyarakat besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu 3.715 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi atau di bawah. Kami ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya karena kami mau sholat zuhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di pinggir lapangan, di tengah lapangan itu sebagai mushola kami. Begitu wudu selesai, saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat zuhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami naik di atas panggung, salah satu dai dia komat dan saya takbir. Allahu Akbar. Para dai di belakang saya juga ikut takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang di bawah panggung semuanya serentak berdiri berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarak jauh. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarak jauh itu untuk mengamati dan memperhatikan gerakan-gerakan sholat zuhur yang kami lakukan. Saya tutup sholat zuhur dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung meloncat naik di atas panggung sholat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi cerdas begini. Mulai saya mencoba menjelaskan. Bapak kepala suku, mama dan masyarakat, kami ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali menghadap dari saat dan waktu yang ditentukan. Tapi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan kami punya jiwa, kami punya raga dan kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar. Jiwa, raga dan kehidupan kami kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Kepala suku mendengar penjelasan ini langsung mengatakan, oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak-anak semuanya bongko badan? Apa artinya bongko badan? Kenapa hukum? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya melihat di bumi ada fasilitas yang dikasih oleh Allah berupa tanah, batu, pasir, air, hewan dibuat. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia, dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Ini agama yang benar ini. Menurut Bapak kami juga sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas kejahatan dosa yang kami lakukan di bumi, sehingga kami merendahkan kepala kami menangis. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti kami punya kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan tangan, kepala, lutut dan kaki menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam, dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan atau
menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami. Kami bawa ke badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Setelah minta ampun, kami lihat di sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami ke sini untuk mengajarkan orang bisa tahu mandi. Melihat di sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat di sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami datang ke sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku besar langsung mempersilahkan kami dai di atas panggung sholat itu turun duduk bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka 6 kepala suku yang di atas menggantikan kami. Bukan sholat, tapi rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat selesai, kepala suku besar dia berdiri dan menyampaikan pengumuman. Hari ini kita senang karena anak-anak ini sudah datang di kampung mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat kami sepakat kita semua yang ada di lapangan masuk agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat itu langsung kami para dai sujud syukur kepada Allah, sekaligus malu kepada Allah dan malu kepada mereka karena berdakwah hanya pakai sapu-sapu, tapi Allah hadirkan hidayah di sana. Alhamdulillah, mereka pun tanpa umpan kecuali mengikuti kata-kata saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, proyek berikut yang kita lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Adrianus kami ganti dengan nama Hasanuddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Tajuddin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan nama Abu Bakar Ibrahim. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk orang yang masuk Islam. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam kering, dipanggil Ham Cecep. Cocok lah. Atau dia masuk Islam rambut keriting, hitam, dipanggil Sutrisno. Tidak cocok, tapi dengan Abidin, Tajuddin, Musa, nah itu cocok. Setelah itu pekerjaan berikutnya kami lakukan adalah melaksanakan hitanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh ayahanda Dr. Mulia Tarmizi dari Angkatan Laut. Kita hitam saudara-saudara kita di sana. Sesudah itu beliau bilang, ini harus kita memberitahu Presiden Soeharto supaya mobilisasi pembangunan dipercepat. Beliau bikin surat. Pak Harto langsung mengatakan, kalau begitu silakan antar kepala-kepala suku menghadap saya. Subhanallah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Jenis sepatu itu juga tidak ada di sana. Terpaksa kami menggunakan sandal jepit kelebihan tumit 15 cm. Terbang Makassar ke Cengkareng, langsung ke Wisma Haji Jalan Caksa, menginap di sana. Pagi-pagi langsung ke istana. Bagian informasi protokol mengatakan acara tetap dilakukan hari ini, hanya jam dan tempat pertemuannya ditunda, yaitu Pak Harto minta di pertemuannya di rumahnya dan jam pertemuannya jam 4 sore. Kami kembali ke Wisma Haji, makan siang, sholat zuhur, istirahat, bangun, mandi, sholat asar selesai. Kami menuju Jalan Citranam. Begitu kami datang, subhanallah, seorang Soeharto dengan senyum ciri khas yang baik itu menyambut warga negara yang datang dari pertama Indonesia tercinta itu. Bersalaman, berpelukan, dibawa masuk ke ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum. Pak Harto pun menyediakan oleh-oleh, uang tiket, dan Pak Harto sebelum menyerahkan beliau minta supaya salah satu kepala sukunya bicara. Lalu kepala suku besarnya bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto jangan lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi seorang Soeharto dengan perasaan baik, positive thinking, wajah yang ceria, senyum ciri khas itu
minta diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin dan tidak akan mungkin. Tapi saya mengambil makna dari keinginan kepala suku dan saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan, Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara ini Pak Harto menelpon Menteri Agama, kepala suku diperakakan pada Radat Haji pada tahun itu juga. Dengan cara ini Pak Harto menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 917 km rumah layak huni dengan proyek Abri Masuk Desa untuk dibangun rumah warga sekaligus. Pak Harto menyumbang 1.000 karung pakaian, 600 karton sabun, sampo, obat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang bersahadat. Sekaligus Pak Harto juga menyatakan dari Jakarta ke kampung sana berdakwah tidak pakai kapal laut tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana. Alhamdulillah hari ini Pak Harto sudah tidak ada di bumi, tapi jejak dan bekas dakwah yang tertinggal dikenal demi NKRI di Republik yang kita cinta ini. Sudah habis waktunya. Jangan pegang uang ini, Pak. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sebelum bertanya, saya memberi pengumuman kepada yang bapak-bapak yang sudah menikah maupun yang masih bujang. Yang ingin mendaftar jadi dai di Irian, kami persilakan dengan satu persyaratan, wajib menikah anak kepala suku. Jadi yang Betawi, kita punya 2 orang perempuan Betawi menikah dengan kepala suku lalu 3 Indian dari tahun 99 sampai hari ini. Mereka membantu dakwah di sana. Karena kalau supaya mengurangi penduduk Jakarta datang ke sana, menikah dengan anak kepala suku maka akan menjadi Indonesia yang baik. Silakan bertanya, saya persilakan. Oke, silakan. Sekarang ini populasi agama di sana. Jangan direkam. Ini soal tadi bahas strategi, pertanyaan strategi.